Selamat pagi para sahabat GKI Klasi Solo dimanapun para sahabat berada. Kiranya cinta kasih Tuhan masih senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Terlebih ketika pada malam hari tadi kita masih boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, merasakan perlindungan Tuhan di dalam istirahat kita. Dan pagi hari ini kita boleh bangun bersama-sama untuk menyambut hari baru pemberian Tuhan. Nah, di dalam menyambut hari baru pemberian Tuhan ini, marilah kita mengawalinya dengan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kembali kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bekal perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini renungan saya ambilkan dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 31. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka. Orang banyak itu pun takjub melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang seringkali dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Kalau tidak keliru adalah judulnya Yesus adalah pokok anggur. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Nah, di sana ada sebuah ungkapan, ada liriknya yang mengatakan, "Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia." Ya, melalui saya itu apa yang hendak dikatakan adalah bicara tentang bagaimana Yesus mencintai diriku, mencintai engkau, dan mencintai Dia. Yesus mencintai semua orang. Yesus mencintai semua suku, Yesus mencintai semua bangsa. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita, bagaimana Yesus mengatakan roti itu hanya untuk orang-orang umat Tuhan, bukan diperuntukkan untuk orang lain, bangsa lain. Tetapi di sana ketika perempuan Kanaan itu datang kepada Tuhan, dia pun juga mengatakan, anjing pun juga makan remah-remah dari meja tuannya. Ya, beda kalau kita bicarakan soal anjing zaman sekarang yang dipelihara begitu luar biasa, dicepakai segala macamnya. Bahkan mungkin kalau bagi orang-orang yang pas-pasan, anjing itu makanannya mungkin bisa lebih mahal dari tuannya. Nah, beda dengan konteks zaman dulu. Nah, bagaimana si perempuan Kanaan ini yang memang membutuhkan pertolongan Tuhan, dia datang, dan ketika dia dikatakan sebagai anjing, dia tetap memiliki iman, dia tetap memiliki keyakinan,
dan dia tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan mau menolongnya, maka ketika dia dikatakan disebut sebagai anjing, dia mengatakan anjing pun juga makan remah-remah dari meja tuannya. Ya, dengan sebuah keyakinan yang seperti itu membuat hati Tuhan Yesus pun tergerak karena melihat iman yang luar biasa dari perempuan Kanaan itu. Yang pada akhirnya anak dari perempuan Kanaan itu pun disembuhkan. Dan setelah itu kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus pun melakukan banyak pertolongan kepada orang-orang yang lain, orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang timpang, orang yang bisu, dan masih banyak lagi. Bagaimana kasih dan pertolongan Tuhan terhadap umatnya, terhadap manusia. Nah, disinilah kita boleh belajar untuk kita terus berjuang, berupaya mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin orang yang ada di sekitar itu berbeda pendapat, berbeda latar belakang, berbeda status ekonomi, status sosial, status pendidikan, berbeda suku, bangsa. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh belajar dari Tuhan Yesus yang mencintai semua orang. Dan melalui bacaan ini kita juga boleh belajar dari perempuan Kanaan ini yang memiliki iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan memiliki sebuah pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Jadi di saat kita menghadapi persoalan, di saat kita menghadapi pergumulan, di saat ada masalah-masalah yang kadang-kala membuat kita lelah, membuat kita letih, mari kita datang kepada Tuhan dengan iman yang kuat, dengan pengharapan yang sungguh-sungguh, karena kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, bahwa pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Meskipun kita mungkin dikatakan disebut sebagai anjing-anjing, tetapi anjing pun juga masih boleh memakan remah-remah dari meja tuannya. Remah-remah saja bisa memulihkan, bisa menyembuhkan. Mari kita terus berharap, mari kita juga terus memohon pertolongan hanya pada Tuhan saja, karena kuasa Tuhan lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru pemberian Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Salam sehat semuanya.